untuk gaji PNS 3D itu berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita menghadirkan dosen muda UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi yang kebetulan beberapa tahun lalu sudah menjadi PNS ya. Alhamdulillah ya bro. Ini adalah Bro Handini Wijaya. Gimana bro, sehat bro? Alhamdulillah sehat-sehat dan di Jogja aman ya. Jogja. Terima kasih Mas Toto. Siap. Aman. Baik, kita akan hari ini kita akan bincang-bincang mengapa kita harus menjadi PNS. Jadi kekuatan atau keinginan anak muda itu ialah ingin jadi PNS rata-rata. Tapi meskipun tidak semua orang, tapi di mata semua orang tua maupun ya kebanyakan orang tua dan anak muda juga sih ya. Jadi PNS itu kelihatannya enak gitu loh bro. Jadi gimana pandangan bro nih, Bro Handini melihat fenomena seperti ini. Kemudian tolong ceritakan juga bagaimana awal mula menjadi PNS begitu bro. Oke, Mas Toto, makasih. Siap. Ini temanya sebenarnya agak gimana begitu ya, karena memang sebagian orang ya tidak berharap mau jadi PNS, kemudian sebagian lagi berharap jadi PNS, dan mungkin juga tadi disebut sebagian orang tua pengen jadi PNS anaknya kan kira-kira gitu. Yeah. Nah sebenarnya begini, mungkin cita-cita itu kan dari kecil beda ya biasanya ya. Cita-citanya pengen jadi tentara, dokter, macamnya. Pengen jadi pilot dan segala macam. Tapi dilalahnya ketika sudah kuliah, lulus, kita bekerja, itu kan dinamika ya. Nah, sama kayak saya juga sebenarnya tidak bercita-cita untuk jadi PNS, apalagi background di keluarga saya ini kan nggak ada sama seorang pun jadi PNS, karena memang tingkat pendidikan juga mentok ya. Orang tua saya keduanya nggak sekolah lah ya. Ibu SD tapi nggak lulus, bapak nggak sekolah, kira-kira jadi tidak ada bayangan atau tidak ada role model untuk jadi seorang PNS ya. Jadi petani atau jadi pedagang itu aja udah cukup lah kira-kira gitu ya. Nah lalu kenapa hari ini saya jadi PNS, saya juga masih bertanya-tanya, karena awalnya juga bukan saya termasuk anak muda yang sebetulnya nggak mau gitu, sebetulnya nggak mau jadi PNS itu. Bahkan pengennya ya bekerja di perusahaan multinasional, walaupun saya pernah juga begitu ya. Cuman ujungnya juga jadi PNS ya, mungkin salah satu jalan hidup ya, jalan hidup. Karena istilahnya nggak dikejar terlalu tapi dapat kira-kira gitu ya, itu berarti sudah jalan hidup. Tapi menarik pertanyaannya terkait dengan tema hari ini, kenapa harus jadi PNS begitu ya. Banyak orang tua atau banyak anak-anak muda yang istilahnya akhirnya menjadi korban entah apapun itu dari iming-iming untuk menjadi PNS, itu gara-gara ya tadi. Kenapa sih harus jadi PNS gitu ya? Misalkan ada orang yang sampai habis-habisan gitu ya, habisin uang kira-kira gitu untuk menjadikan anaknya atau pengen jadi PNS lah kira-kira gitu. Nah itu kenapa sih harus seperti itu kira-kira gitu ya? Kenapa harus jadi PNS sampai rela untuk habis uang ratusan juta? Ada yang mungkin ada yang jadi, ada juga yang nggak jadi kan kira-kira gitu. Nah kalau menurut pandangan saya ya eman-eman kan kira-kira gitu ya. Betul. Kalaupun punya uang ratusan juta, mending untuk buka usaha kan, itu udah jelas membuka lapangan pekerjaan kan begitu. Makanya pertanyaannya kenapa harus jadi PNS ini juga saya juga
secara pribadi tidak bisa menjelaskan secara spesifik kenapa harus jadi PNS, ya kira-kira gitu. Tetapi begini, menariknya ketika kita bekerja sebagai abdi negara ya sebutnya ya, kita bekerja sebagai abdi negara, dilihatnya memang kan wah enak sekali kan, dapat fasilitas, dapat apalagi tunjangan kan kira-kira begitu. Tapi jangan salah, ya tunjangan, gaji lah kira-kira gitu ya. Tapi jangan salah lah, itu mungkin untuk yang apa namanya jabatannya sudah tinggi ya. Tetapi kita harus berpikir bahwa tunjangan, gaji, lalu apa namanya hal-hal yang melekat terhadap PNS baik hak dan kewajibannya, itu kita harus punya namanya sense untuk berpikir bahwa gue harus bekerja istilahnya sesuai dengan apa yang diharuskan, bahkan harus lebih. Intinya gini, bahwa jadi PNS itu bukan hanya melihat atau memandang gajinya atau tunjangannya dan segala macamnya, tapi harus melihat tanggung jawabnya, bro. Betul. Tanggung jawabnya ini sebagai PNS itu bukan cuma ketika di kantor ya, bukan cuma di kantor. Mungkin di kantor kita bekerja untuk istilahnya mengerjakan pekerjaan yang sudah tupoksinya kita ya, sudah tupoksinya kelar lah sudah ya. Tetapi di masyarakat ini, pegawai negeri ini kan kayak masih istilahnya jadi tokoh lah kira-kira gitu ya, jadi tokoh atau jadi panutan. Nah, disitulah juga kita harus punya tanggung jawab sosial juga kira-kira gitu, bukan hanya untuk tanggung jawab pekerjaan. Kalau bekerja di swasta mungkin setelah kelar di kantor udah kita urusan beres ya. Tapi kalau kita sebagai abdi negara itu kiranya hampir 24 jam kita ya mau tidak mau juga harus istilahnya bekerja lah, melayani kan kira-kira gitu. Apalagi di bagian pelayanan, apalagi di bagian kayak sekarang nih tenaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, yang mau nggak mau harus istilahnya bekerja lebih ekstra. Nah disitulah kira-kira letak yang harus ditanamkan ya untuk teman-teman yang bercita-cita jadi PNS. Jadi jangan lihat gajinya atau jangan lihat wah hari tua dapat tunjangan dan segala macamnya. Ya. Jangan lihat itunya. Karena niat untuk bekerja itu ya lillahi ta'ala, untuk apa kira-kira gitu. Mungkin itu, bro. Ya, bro. Jadi untuk ini, bro, untuk usia dulu waktu mendaftar usia berapa, bro? Umurnya berapa? Oh, saya baru PNS-nya baru kemarin SK itu turun Maret ya. Jadi kurang lebih saya baru berapa bulan jadi PNS, beberapa bulan. Tapi saya mendaftar itu tahun 2019. 2018 ya, 2018 akhir ya. 18 prosesnya akhir waktu itu kurang lebih ya 2018 akhir. Lalu tes dan segala macam itu 2019 lah prosesnya. 2019 itu ini juga kan ada diklat juga ya, diklat jadi perajabatan sebelum jadi PNS. Kalau SK-nya baru banget Maret kemarin ya, bro. Ya, jadi masih umur berapa ya? Sekitar 28 saya. 28 di 2018. Di 2019. Oh, 19. Di 2019. Sekarang 29 umur ya? Ya, sekarang 29. Itu maksudnya muda atau tua sih gitu, bro? Untuk jadi PNS. Tua atau muda? Ada yang lebih muda lagi. Ada yang berapa, bro? Ada, saya kan kurang lebih ada yang 27 ada. 27? Ya, ada yang lebih muda lagi. Bahkan yang lebih muda lagi ada. Berapa? Itu kan tergantung di bagian ya. Ada yang di kementerian, ada yang di tenaga kesehatan, guru dan segala macam. Ada yang lebih muda lagi. Kalau dulu ngisi informasi apa, bro? Saya gini ceritanya. Jadi sebelum sekarang itu saya sudah beberapa kali daftar ya. Nah, bagi yang teman-teman yang punya cita-cita memang, jadi jangan menyerah hanya sekali proses. Karena saya pun sampai sekarang itu sudah 3 kali proses. 3 kali berhasil? 3 kali baru berhasil. Ya.
Jadi pertama waktu itu saya masih S1. Sudah sedang S2, tapi saya kan ijazah masih S1 kan. Iya. Sedang S2, lalu ada apa namanya? Lowongan PNS begitu ya, penerimaan PNS. Saya coba ikut daftar pakai S1 ya. Bayangkan bro, S1 sekarang wah banyak sekali ya. Lulusan S1 sekarang banyak dengan formasi yang sedikit. Nah, jadi waktu itu ya mungkin saya termasuk orang yang tidak kompeten ya. Betul. Akhirnya nggak lolos. Salah satu kementerian lah waktu itu. Oke, itu 2017 kalau nggak salah ya, 2017 sekitar itulah. Lalu yang kedua, saya coba mendaftar lagi di instansi pusat ya di Jakarta. Itu saya masih pakai S1 juga karena S2 saya belum lulus. Itu masih semester akhir saya. Itu sudah sampai tahap yang lumayan pertengahan lah ya, sudah tes, lalu sudah beberapa tahap gitu. Itu nggak lolos juga karena memang formasinya sedikit. Jadi dari sekian yang banyak yang masuk, formasinya cuma itu bagian saya itu cuma 10 kalau nggak salah, 10 orang. Jadi ya saya bagian lagi yang tidak kompeten kan, jadi nggak masuk kan gitu. Oke. Nah, akhirnya saya 2018 saya lulus S2. Waktu itu lulus S2 ya sempat kepikiran pengen jadi dosen, memang dari dulu itu saya sempat pengen jadi dosen. Cuman tidak kepikiran untuk jadi dosen tetap begitu ya. Nah, akhirnya waktu 2018 itu kan ada penerimaan PNS besar-besaran karena memang dari kampus saya saja itu banyak sekali untuk terima formasinya. Nah, alhamdulillah waktu itu sudah ikut tes, terus tesnya karena waktu itu di Jogja ya, saya ke Jogja ikut tes dan segala macam. Lalu ada sedikit masalah soal passing grade begitu kan. Waktu 2018 itu kan ada sedikit inilah ya passing grade-nya. Lalu ada kebijakan lain untuk mengambil 3 besar dari nilai yang masuk gitu. Lalu baru masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu tes akademik dan tes kemampuan dasar itu ya, PKD, terus wawancara dan segala macamnya. Alhamdulillah setelah itu lalu kita menunggu hasil dan hasil keluar setelah saya menikah. Jadi itu katanya memang istilahnya rezekinya orang menikah. Ya betul, membuka pintu rezeki kan. Membuka pintu rezeki. Jadi saya kan waktu itu mendaftar kurang lebih sekitar bulan Oktober November ya waktu itu ya prosesnya lah. Desember saya menikah, lalu Desember akhir itu ada pengumuman diterima PNS kira-kira gitu ya. Diterima untuk tahap selanjutnya. Alhamdulillah untuk tahap selanjutnya lolos dari sekian pendaftar, dan di formasi saya hanya satu. Karena kalau di Jogja sini di kampus saya itu menerimanya itu berdasarkan mata kuliah ya. Oh gitu. Jurusan lalu mata kuliah. Jadi dosen apa lalu mata kuliah apa gitu. Jadi sudah sangat spesifik gitu. Jadi bukan hanya untuk tenaga misalkan dosen gitu aja enggak. Jadi sudah spesifik sampai ke jurusan, sampai ke mata kuliahnya apa. Berarti kayak dulu, gitu. Jadi ya. Berarti dulu hanya merebutkan satu kursi. Ya, untuk mata kuliah itu ya. Untuk yang kemarin. Tapi untuk berarti. satu jurusan itu, ya, untuk satu jurusan itu kurang lebih kita ada 5 orang ya.
Oh 5 orang. Tapi untuk mata kuliah itu cuma satu gitu. Cuma satu. Dan kebetulan itu kan saya linear ya, dari S1, S2 saya linear, concern di situ ya, di advertising ya. Jadi dan di formasi saya pun formasi advertising, jadi memang sudah sangat Cocok concern ya. di situ. Ya. Tidak cocok lah. Untuk ini bro, untuk sekarang kan kemarin sudah SK, sekarang sudah SK turun tuh. Berarti sekarang untuk pangkat dan golongannya berapa tuh? Saya 3D. Sekarang 3D. 3D. Itu langsung otomatis begitu SK turun sudah pangkat dan golongan segitu atau bagaimana? Iya, sudah. Untuk jadi untuk yang golongan dosen ya, baru gitu ya, PNS segitu. Betul. Jadi 3D. Lalu nanti kita ini saya juga di proses pengajuan asisten ahli ya. Kalau di dosen itu ada asisten ahli. Jadi setelah PNS untuk fungsionalnya itu asisten ahli. Nanti setelah asisten ahli kan bisa ke lektor ya. Gitu. Ya. Jenjang fungsionalnya. Untuk ininya kira-kira sukanya apa sih jadi PNS itu, bro? Ya kalau sekarang sih mungkin masih ngomong sukanya ya, karena masih baru ya. Masih baru. Kenapa sukanya? Sukanya apa? Ya tadi lah, sukanya mungkin kita secara kedudukan kerja itu sudah tidak lagi khawatir akan ini ya, walaupun kemungkinan lain kan bisa terjadi, tapi sudah tidak khawatir soal posisi kerja lah, kira-kira gitu ya. Untuk itu. Lalu yang kedua, karena memang sudah dia cita-cita untuk jadi dosen, sekarang ketika sudah PNS dosen itu ya alhamdulillah sekali kan gitu. Jadi statusnya sudah jelas, kira-kira gitulah. Iya. Itu untuk sukanya, ada lagi nggak? Ya itulah. Mungkin sementara masih itu, karena masih baru ya. Dukanya bro? Belum ada? Dukanya ya sama juga, karena memang masih baru, jadi belum bisa bicara banyak soal dukanya. Tapi yang jelas gini, amanat yang dijawab ya. Jadi mungkin dulu saya statusnya belum PNS itu saya misalkan bisa berlaku apapun ya, bisa melakukan apapun, kira-kira gitu ya. Nah kalau sekarang kan harus hati-hati bro, misalkan saya mau melakukan sesuatu yang di luar ini kan itu sangat tidak boleh kan, kira-kira gitu ya. Apalagi misalkan di PNS kan punya ada kode etik dan segala macamnya, kira-kira gitu. Jadi itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani nggak bro? Misalnya gini, tapi terbatas dengan kode etik dan lain sebagainya. Gimana itu? Saya rasa karena saya juga tadi ya bersyukur sekali itu saya ditempatkan dan saya memilih formasi yang sesuai dengan concern saya. Jadi sekarang ini apapun yang dikerjakan itu sesuai dengan minat bakat saya ya. Jadi ya misalkan sekarang dulu saya kuliah misalkan konsentrasi saya advertising, sekarang saya mengajar advertising, jadi malah istilahnya ya saya bergelut di dunia advertising walaupun bukan seorang praktisi ya, tapi sekarang itu seorang akademisi yang bicara banyak soal advertising. Nah itu ya sangat menyenangkan, kira-kira gitu. Jadi sampai saat ini belum ada yang bertentangan lah, kira-kira gitu ya, bertentangan dengan hati nurani. Ya kalau soal administratif itu kan pasti ada lah ya, misalkan kayak ya kita harus tertib administratif atau apa, itu memang harus ya, kita konsekuensi kan, kira-kira gitu. Boleh misalkan, boleh ada bocoran kalau dulu gimana boleh ada bocoran nggak
bocoran gimana? Apa namanya? Minat bakat saya ya dari dulu. Ya, misalkan sekarang dulu saya kuliah, misalkan konsentrasi saya advertising, sekarang saya mengajar advertising, jadi malah istilahnya ya saya bergelut di dunia advertising walaupun bukan seorang praktisi ya, tapi sekarang itu seorang akademisi yang bicara banyak soal advertising. Nah itu ya sangat menyenangkan kira-kira gitu. Jadi sampai saat ini belum ada yang bertentangan lah kira-kira gitu ya, bertentangan dengan aturan. Ya kalau soal administratif apa itu kan pasti ada lah ya, misalkan kayak ya kita harus tertib administratif atau apa, itu memang harus ya kita konsekuensi kan kira-kira gitu. Boleh misalkan, boleh ada bocoran kalau dulu gimana boleh ada bocoran nggak? Bocoran gimana? Untuk gaji PNS 3D itu berapa sih? Banyak kok, di searching aja lah. Ya kan kita buat apa menghadirkan PNS muda, dosen PNS muda, tapi nggak mau berbagi. Minimal bocor kan? Enggak lah, pokoknya info-info itu kan sekarang sudah sangat terbuka ya, sekarang bisa di searching. Jadi nggak bisa dibocorin. Ya, saya nggak bisa ngomong itu lah kira-kira gitu. Cuma yang jelas alhamdulillah untuk apa istilahnya keluarga muda ya kayak saya ini kan baru punya anak juga satu, jadi ya alhamdulillah cukup lah kira-kira gitu ya. Karena kan ukuran gaji itu besar kecilnya juga kalau nggak dicukupkan ya nggak cukup kan kira-kira. Nggak cukup betul. Ya ini cukup lah untuk keluarga muda gitu kira-kira gitu ya. Cukup untuk beli rumah, beli mobil ya bro. Belum cukup. Oke. Yang jelas ini, untuk gaji bisa di searching. Siap. Untuk ini bro, kira-kira ada tips atau trik nggak supaya kita untuk mungkin ada guru-guru yang di luar sana atau dosen-dosen yang memang sekarang belum tetap juga, yang kemungkinan atau yang mungkin punya cita-cita menjadi dosen PNS atau guru PNS, itu trik tipsnya bagaimana sih supaya kita mulus gitu loh. Ya kalau memang ada kendala ya memang ada kendala, tapi ya minimal kan kita ini loh triknya gini, tipsnya gini loh, supaya kita meminimalisir kesalahan-kesalahan nantilah misalnya gitu loh. Oke, mungkin terkait dengan tipsnya itu ya kita pertama ikutin peraturan ya, ikutin aturan, daftar misalkan melalui SSCN ya harus lewat situ kan, jangan lewat yang lain kan itu. Nah lalu berkas juga apa yang diminta harus disiapkan, jangan sampai salah berkas karena banyak juga teman-teman saya juga yang tidak lolos di seleksi berkas kan gitu. Itu sangat istilahnya disayangkan lah ya. Itu disayangkan bertempur kalah sebelum bertempur lah kira-kira gitu. Karena saya pun teman saya pun waktu itu ada yang seperti itu, jadi sudah nggak lolos di seleksi berkas. Nah makanya harus hati-hati betul di berkas itu, siapkan apa yang diminta, dan format filenya misalkan sesuai apa yang diminta juga. Jangan sampai misalkan begini, format filenya harus PDF, kita ngasihnya JPEG. Nah itu juga pokoknya ikutin aturan, ikutin alurnya juga. Terus waktu juga, timing pendaftaran, teman-teman mungkin kita terbiasa di injury time ya. The power of pocket itu biasanya kan kita mengandalkan itu, tapi jangan sampai seperti itu, karena tadi kalau misalkan ada berkas yang kurang atau berkas yang salah itu kita tidak bisa punya waktu banyak untuk memperbaiki. Nah apalagi untuk mempersiapkan berkas. Jadi berkas kan itu kan pasti ada yang dilegalisir, ada yang harus apa gitu kan. Nah makanya paling tidak jauh-jauh hari teman-teman sudah menyiapkan, lalu ketika nanti sudah mendaftar itu sudah siap kayak gitu. Lalu yang kedua itu latihan sih bro, latihan soal ya, latihan soal. Ya.
Nah, soal apa namanya tuh CAT. Sekarang banyak juga di internet CAT. Saya beli bukunya juga, buku tes CPNS itu. Iya, dulu waktu mau daftar yang pakai yang S1 itu, saya beli bukunya 2 tebel-tebel segini kan. Itu dibaca semua, Bro? Aja. Dibaca semua? Enggak semua, ya saya pelajari aja. Enggak semua, tapi ya dipelajari soalnya. Ya walaupun saya belum lolos waktu itu ya, saya harus prepare itu. Yang kedua itu, jadi latihan soal, karena soal CAT itu istilahnya bisa dilatih kan. Apalagi soal-soal yang apa namanya psikologi begitu ya, itu bisa dilatih, ada triknya lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa istilahnya tadi ikutin alurnya, intinya itu. Jadi satu tadi daftar sesuai jalur, sesuai prosedur. Yang kedua latihan soalnya. Yang ketiga itu ikutin aturan itu ya. Jadi jangan sampai ya tadi seperti di awal saya singgung, ada orang yang nggak tahu, mungkin menjanjikan sesuatu dan segala macamnya, akhirnya orang jadi samping lah ya kan gitu. Yes, jadi jangan sampai kita terjebak sana ya. Jadi intinya ikuti peraturan yang ada. Kemudian yang keempat itu ya kita sudah yakin dengan diri kita sendiri ya. Jangan sampai gara-gara orang tua atau gara-gara calon mertua yang pengen menantunya PNS atau gara-gara tadi gaji misalnya. Oke, itu mungkin salah satu faktor pendorong, tapi paling tidak di dalam diri kita itu sudah yakin apa yang pengen saya kerjakan, kira-kira gitu ya. Misalkan saya pengen di pemerintah daerah dalam Pemda, PNS Pemda atau PNS guru gitu. Sudah yakin aja dalam diri saya sendiri. Kira-kira gitu. Nah, yang kelima, ini juga sangat manjur ini, Bro. Apa? Nah, ini harus pakai jimat ini. Doa ibu ya? Doa ibu bukan? Yes, doa orang tua. Itu jimat yang ampuh gitu. Sangat manjur lah ya. Nah, manjur itu. Jadi jangan sampai salah jimat ya. Kadang kan ada yang bawa jimat ketika tes ya, itu kelihatan kan. Jadi pas diperiksa ada kan. Tapi kalau jimatnya itu doa dari orang tua, nah itu siapapun nggak ada yang bisa tahu gitu. Betul Bro. Ya, jadi sebelum berangkat tes atau sebelum mendaftar itu izin dulu ke orang tua, minta restu, kira-kira gitu. Itu kuncinya 5-nya ya. Orang mau nikahan lah gitu. Ya. Sungkem dulu. Ya. Udah 5 itu mudah-mudahan kalau misalkan sudah jalannya, sudah seginya ya insya Allah lolos. Ada trik tersembunyi nggak? Selain dari yang trik tersembunyi apa gitu? Ada. Apa? Ada. Apa? Jadi ketika ngerjain soal, nah itu harus fokus. Harus fokus. Harus fokus. Selain itu? Udah itu nggak ada, kita ikutin alurnya aja. Ikutin alur, mekanismenya bagaimana, kemudian kita mengalir seperti apa, ya. Udah itu aja. Oke. Nggak usah neko-neko. Nggak usah neko-neko berarti. Kadang ada yang apa istilahnya ya sudah daftar ikutin alur, tapi supaya ya berkasnya nggak hilang, katanya kan ada yang begitu lah. Intinya jangan neko-neko lah, kita ikutin alur, ikutin. Untuk ini Bro, penutup untuk teman-teman yang mungkin mau menjadi PNS atau apa gitu lah, penutupnya bagaimana, silakan. Ya pertama tadi sudah yakin nggak gitu ya, sudah yakin nggak gitu ya, karena seperti di awal saya sebutkan PNS itu kan disorot ya oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat.
apalagi di kampung seperti kita itu kan, PNS itu kan kayak ya tokoh lah kira-kira gitu. Nah, jangan sampai ketika kita statusnya pegawai negeri ya, yang digaji oleh negara kan, yang negara itu sumber uangnya dari rakyat, kira-kira kita karena di awal kita mendaftar itu ya hanya untuk cari kedudukan saja, kira-kira gitu. Akhirnya kan kita berlaku seenaknya kita kan, kira-kira gitu. Nah, karena itu istilahnya ketika mau mendaftar, yakin ya sih gue gitu, yakin ya sih saya menjadi PNS lah kira-kira atau pegawai negeri. Nah, kalau misalkan sudah yakin, oh ya yakin dengan dan tahu juga ya konsekuensinya, hak dan kewajibannya kira-kira gitu. Jangan cuma tahu haknya aja ya. Tahu gajinya aja. Fasilitasnya, tapi kewajibannya juga harus tahu kira-kira gitu. Misalkan saya mau mendaftar sebagai A, ya kan, posisi A. Nah, itu juga harus tahu kewajibannya apa, kira-kira gitu. Iya. Walaupun nanti kalau misalkan ini kan bisa dipindah posisi dan segala macam, tapi paling nggak ketika kita mendaftar di satu posisi ya itu kita tahu itu. Banyak sekarang peraturan-peraturan seperti itu kan bisa diunduh ya, bisa dipelajari, kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama, jadi sudah yakin dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, status PNS atau bukan PNS itu kan bukan satu ukuran kesuksesan ya, bukan satu ukuran kesuksesan, karena kalau untuk ukuran kesuksesan itu semua orang punya suksesnya masing-masing. Jadi ada yang sukses jadi pengusaha, ada yang sukses jadi PNS misalkan, pejabat, ada yang sukses jadi akademisi gitu. Ada yang sukses juga jadi pendakwah, ada yang sukses juga jadi guru dan segala macamnya. Nah, PNS ini bukan jadi ukuran suksesnya saya atau suksesnya teman-teman, kira-kira gitu. Nah, ini bahkan kalau menurut saya pribadi ya, menjadi seorang PNS itu justru menjadi gerbang ketika kita mau mengabdi lebih lanjut lagi, kira-kira gitu. Jadi PNS itu kan memang pengabdian gitu loh. Oke, itu jadi bukan ukuran ya, bukan ukuran kesuksesan. Jadi PNS itu bukan ukuran kesuksesan. Makanya mau saya, yes. Iya, bukan ukuran kesuksesan. Betul. Jadi mau saya PNS atau bukan PNS, misalkan posisinya sama-sama dosen atau sama-sama pengajar, ya justru itu sama-sama kita istilahnya berkontribusi juga terhadap negara. Jadi pengusaha juga berkontribusi terhadap negara. Jadi kiai, pendakwah juga sama kan, kira-kira gitu. Mungkin itu. Jadi dua hal itu. Yang pertama sudah yakin dengan diri kita sendiri. Yang kedua, PNS bukan ukuran kesuksesan. Ya. Terakhir bro, pertanyaan terakhir. Pilihan untuk jadi kaya itu jangan. Ya. Pertanyaan terakhir. Kenapa harus jadi PNS? Oke. Jawab satu kata ya. Satu kata lebih boleh. Oke. Kenapa harus jadi PNS? Ya tanya ke dirinya masing-masing. Oh gitu. Kenapa harus jadi PNS? Kalau saya pada dirinya masing-masing. Ke diri masing-masing. Kenapa sih saya harus jadi PNS sampai rela bla 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 ya. Sampai istilahnya melakukan hal-hal yang begini-begini ya. Kayak gitu. Oke, cukup ya. Karena proses karena ini benar. Karena proses untuk pendaftaran dan segala macamnya itu kan ngantri, bro, ngantri berbelit lama lagi ya. Kan. Yes, lama. Lalu juga mungkin mengumpulkan berkas-berkas seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa teman-teman rela untuk seperti itu? Nah, atau istilahnya tadi kan kembali ke pertanyaan kenapa harus jadi PNS. Misalkan kalau gue jawabannya akan seperti ini, ya udah, yakin aja, yakinin diri sendiri, terus jalani sesuai prosedur, sesuai apa yang diatur, ya udah. Itu aja sih, bro.
Oke, berarti kembali kepada dirinya masing-masing. Kenapa dia harus Kembali ke dirinya. Iyalah. Baik, Bro, cukup sekian bincang-bincang kita, ngawangkong kita hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang calon-calon guru yang tertarik menjadi PNS atau dosen-dosen lainnya atau apapun itu yang bentuknya ASN ataupun PNS dapat sedikit bocoran lah ya tentang suka dukanya menjadi PNS, tata caranya bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dulu Bro, kita ngobrol malam hari ini. Ini siang apa pagi ya? Oke, Mas Hendro. Hari ini. Kita ngobrol hari ini. Hari ini ya. Ya. Nanti kita akan disambung di lain waktu. Akan disambung lain waktu. Mudah-mudahan punya kesempatan nanti anak-anak muda ngobrol seperti ini. Kita tahu banyak anak-anak muda kita yang punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Salah satunya Bro Handini yang menurut saya luar biasa juga menurut saya. Karena tidak banyak yang muda-muda itu ya kebanyakan ya stagnan lah. Kalau tidak di rumah ya gitu-gitu aja gitu. Cuman kalau kita memang jadi PNS kita bisa juga dobrak apa yang menjadi cita-cita kita menjadi pengusaha dan lain sebagainya, kenapa tidak? Artinya selagi kita jadi PNS pun kita bisa jadi apapun juga selain dari PNS itu sendiri. Gitu ya Bro ya? Oke. Ya tugas fungsinya harus jelas dulu. Ya, tugas kuncinya ya tugas pokoknya harus dijalankan dulu baru jadi yang lain. Nah, itu. Yang penting kita happy menjalankan tugas kita sebagai PNS meskipun dengan mungkin tadi iklannya banyak gitu ya. Oke, Bro, mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Bro Handini sudah banyak berbagi dengan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau misalkan ada yang kurang atau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf Mas Toto ya. Dan teman-teman mungkin yang menonton nantinya, mungkin itu hanya sedikit tips dari saya dan sedikit apa yang saya pernah alami ya. Itu aja sih intinya ya tetap semangat dimanapun teman-teman bekerja, sebagai apapun teman-teman itu nantinya itu istilahnya yakinkan dirinya bahwa gue harus di sini harus jadi apa. Nah itu yang penting itu, karena istilahnya jangan sampai kita tidak punya cita-cita ya, tidak punya keinginan ya, mau jadi apapun itu it's okay. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.